yang mengundang kita sama-sama menaikkan sebuah pujian. Kita menaikkan ucapan syukur kita lewat setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa.
kasih Bapa buat waktu yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Sampai saat ini kami ada oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami ya Bapa. Kami Tuhan siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu saat ini Tuhan. Kami akan siapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu menjawab setiap shalom saya. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan dalam ibadah online. Pada pagi hari ini kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dalam penuh sukacita. Walau keadaan saat ini kita tidak memungkinkan untuk ibadah bersama-sama, tapi biar lewat ibadah online ini kita tetap mengucap syukur, kita tetap memuji Tuhan dengan semangat. Karena apa? Karena Tuhan pasti mendengar setiap pujian kita yang kita naikkan dalam penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita menaikkan pujian Bread is Our God. Lukis Cakrawala. Haleluya. Dia Allah yang merangkai setiap jagat raya. Dia yang melukis setiap kita. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan Dialah Yesus, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, telendu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Relis ada. Haleluya. Kita bersatu Bapak Ibu dalam memuji Tuhan. Belenggu-belenggu itu akan dipatahkan dalam nama Yesus. Mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, karena Dia adalah Allah pemilik kehidupan kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu, minta lawatan Tuhan. Rindukan Yesus, kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Relis harga. Haleluya. Haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Relis harga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya pada saat ini kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tempat kita, dimanapun kita boleh berada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita, biarlah kita boleh masuk ke dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian, tinggikan dirimu. Kita mau terus kita menyembah Tuhan, kita mau bersyukur terus dan terus kita mengucap syukur kepada Tuhan.
semua bagi nama Tuhan. Mengatakan Tuhan Kau sungguh baik, Tuhan Kau sangat baik. Allah kita hebat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang sanggup mengadakan segala perkara. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama-Mu. Katakan bersyukur.
setiap hati kami Tuhan. Lihat setiap apa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami gak punya apa-apa Tuhan, tapi ini kami kayak mau bawa hidup kami buat Tuhan, kayak mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami hanya untuk Tuhan, yang mengatakan Kau yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau yang setia, Kau yang sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang-kadang kami lalai Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mau belajar untuk kami boleh bersyukur Tuhan. Karena itu yang Kau kehendaki atas hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau tetap menyembah Tuhan, kami mau tetap tinggikan Tuhan, kami mau tetap memuji Engkau Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang pada saat ini masih kami alami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami tidak bersungut-sungut. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap memuji Tuhan, untuk kami tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau pakai untuk kami terus memuji memuliakan nama Engkau. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Tuhan. Yes Tuhan. Mengatasi lagi kebesaran Allah, kebesaran Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan tetap mengenalkan Tuhan, tinggikan Engkau di atas segala-galanya, memberikan tempat yang pertama di hati kami. Haleluya. Di
Biarlah Tuhan Kau singkapkan setiap isi hatimu Tuhan atas kami Tuhan. Apa yang menjadi kehendak mari Kau sampaikan dalam hamba-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Kau yang memberkati untuk hamba-Mu, urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, tutup tebus dengan darah-Mu Yesus. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu Tuhan, semuanya adalah dari Tuhan dan semuanya boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka hati kami Tuhan, kami yang boleh menerima setiap firman-Mu ya Tuhan dalam sukacita Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, ada oknum-oknum yang tidak senang ya Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami mau satukan hati kami Tuhan, kami mau bergandengan tangan Tuhan, kami mau satukan hati kami, kami mau tangki, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala roh yang bukan berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh fokus untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami boleh mengerti setiap firman Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan kami boleh melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami Tuhan, doa ucapan syukur kami ini sudah naikkan hanya kepada Tuhan di dalam kerajaan surga. Dalam ucapan syukur kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur Tuhan yang sudah memberikan kesempatan buat kita ada kembali di dalam suatu persekutuan ibadah ya. Walaupun ini ibadah tidak langsung ya, hanya berupa online ibadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya saudaraku, di dalam kita memuji Tuhan tadi, kita boleh nikmati kehadiran Allah bekerja di dalam setiap pribadi kita yang sedang ada di rumah masing-masing ya. Saudaraku, kita akan masuk di dalam kebenaran Allah. Kita akan melihat satu pembacaan yang ada di dalam kitab Ulangan. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang ketaatan mendatangkan berkat dan kekuatan ya. Sekali lagi, firman Allah bicara tentang ketaatan mendatangkan berkat dan kekuatan. Kita melihat suatu pembacaan yang ada di dalam Ulangan 11. Kita baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 ya. Dan Dia yang memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Puji Tuhan, saudara ya. Firman Allah yang sudah kita baca ini, sekali lagi saya ingin baca di dalam ayat yang ke-18, saudara ya. Di situ firman Allah berkata, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan jiwamu. Kamu harus mengikatkannya pada tanda ya, sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudara, dari firman Allah ini kita melihat, saudara ya, firman Allah ini dikatakan ketaatan mendatangkan berkat dan kekuatan, saudara. Berapa banyak orang, saudaraku, yang ingin supaya diberkati, saudara ya, untuk mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan, saudara. Tapi mereka sendiri tidak mau membayar harga di dalam hidupnya. Saudara, mereka tak mau taat dan melakukan kehendak Tuhan. Dan mereka menginginkan berkat-berkat dan dari Tuhan itu mereka bisa nikmati. Saudaraku, bagaimana bisa, saudara ya, kita yang hanya ingin memiliki supaya diberkati, melimpah di dalam segala kebutuhan, saudara, Tuhan adakan, tapi harga kita nggak bayar, saudara ya. Nah, firman Allah ini di dalam perikopnya, saudaraku, sekali lagi saya katakan,
ketaatan mendatangkan berkat dan kekuatan. Saudara, jadi ketaatan ini mendatangkan berkat. Jadi ketidaktaatan, firman Allah katakan, itu mendatangkan kutuk. Saudaraku, mendatangkan kutuk ketidaktaatan. Jadi hal yang berbahaya, saudaraku, ketika kita mengerti firman, ketika kita tahu bahwa firman Allah mengajarkan kita bagaimana kita untuk hidup di dalam kebenarannya, dan kemudian hidup yang kita hadapi di hari-hari yang kita jalani, saudaraku, adalah sesuatu yang kita lakukan tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi ketika kita mengerti bahwa hidup kita perlu untuk melakukan perintah, melakukan setiap apa yang diinginkan Tuhan, menjalani hidup. Di sini dikatakan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, saudara. Seorang anak, saudara, ya, kalau kemudian kita memerintahkan sesuatu dan kemudian dia tidak mengikuti apa yang kita perintahkan, saudara, jelas hati orang tua, ya, akan marah. Benar nggak, saudara? Ya, akan marah, dan kemudian di dalam kebutuhan anak itu pun juga kita harus, saudaraku, perhitungkan gitu ya. Bagaimana saya mau memberkati, mau memberi apa yang anak itu minta, sementara yang aku inginkan untuk supaya dia membantu saya tidak pun dapat melakukannya, saudara ya. Dia begitu keras berdiri pada pendiriannya, mau mengatur diri sendiri, saudara ya, tidak mau mendengar apa yang diatur oleh orang tua. Saudaraku, kalau anak kita seperti itu, saudara, ya, saya katakan anak yang kita asuh, kita yang bimbing, kita lahirkan, saudara, sebagai seorang ibu, kita merindukan kalau anak nantinya besar dapat membantu kita di dalam urusan keluarga, di dalam urusan dapur, saudara ya. Kalau dia seorang perempuan, saudaraku, dan sebagai orang tua, dia akan mengasihi anaknya kalau anak itu pun tahu melakukan apa yang merupakan perintah-perintah kita, ya, orang tua. Demikian juga, saudaraku, kalau di sini dikatakan, saudara ya, kita pun Tuhan inginkan supaya kita menjadi orang-orang yang taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan, saudara. Jadi saya katakan, saudaraku ya, ketaatan mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Saudaraku, di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Amin. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Sebaliknya, saudaraku, tak ada ketaatan, di situ tidak akan mengalir berkat. Jadi Tuhan menuntut, saudaraku, ketaatan kita buktikan sebab ketika kita membuktikan bahwa kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, saudara, itu pertanda bahwa kita mempercayai Dia. Amin, saudara. Kita mempercayai Tuhan. Karena orang yang kemudian melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, saudaraku, itu tanda dia mengasihi kita. Dia mengasihi Tuhan, saudaraku. Jadi hal ini yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Jadi firman Allah katakan, saudaraku, ketaatan, saudaraku, akan mendatangkan berkat. Nah, pentingnya, saudaraku, Tuhan menuntut dari kita untuk memiliki sikap ini, saudara ya, sikap mau taat kepada perintah Tuhan. Saudara, ketaatan kepada Tuhan inilah yang akan membawa kita kepada penggenapan firman Tuhan. Saudara, apa firman Allah? Ya, apa penggenapan firman yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita? Saudaraku, di sini dikatakan kita akan melihat bagaimana berkat, mujizat, kemenangan, pemeliharaan, saudaraku, perlindungan Tuhan. Tuhan mampu luputkan kita dari hal-hal yang membahayakan. Nah, ini yang akan menyertai buat kita yang mau taat kepada perintah Tuhan, buat kita yang mau taat kepada kehendak Tuhan. Berapa banyak firman Allah, saudaraku, yang kita dengar, saudara ya, kita sudah mengerti, tapi yang ada di dalam praktek hidup kita bukanlah melakukannya, tapi kita berupaya untuk menghindar. Bahkan firman Allah katakan, saudaraku, ada yang meremehkan firman Tuhan. Saudaraku,
firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan yang kita dengar, yang sebenarnya itu sesuatu yang Tuhan ingin, sesuatu ada dalam hidup kita, dan kemudian Tuhan ingin supaya firman yang Tuhan sampaikan itu menjadi satu proses untuk hidup kita. Tapi kita tidak mau menjalani proses itu. Yang kita mau inginkan supaya bagaimana kita diberkati, bagaimana kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan bekerja, saudaraku, tanpa disertai ketaatan, saudara. Tanpa disertai ketaatan, mustahil itu akan terjadi. Saudara, tidak akan mungkin saudara akan diberkati, saudaraku, apalagi di dalam masa-masa ini, saudara. Berapa banyak firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus menghadapi hari-hari ini di dalam persekutuan doa. Saudara ya, persekutuan doa itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita jumpa Tuhan. Karena ketika kita jumpa Tuhan, saudaraku, saya percaya perjumpaanmu dengan Tuhan yang menghadirkan Tuhan ada di sana. Ketika engkau membutuhkan sesuatu, di sana ada jawaban. Amin, saudara. Makanya pentingnya, saudara, kita menghargai waktu-waktu yang ada. Waktu yang ada untuk kita mau taat kepada perintah Tuhan. Ya, saudaraku, kenapa Tuhan menginginkan supaya persekutuan dengan Tuhan itu supaya ada dalam hidup kita? Karena Tuhan tidak mau menjauh dari kita. Ya, Tuhan tahu nantinya, saudaraku, ketika engkau jauh daripada Tuhan, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu dan engkau akan mengalami satu keadaan yang terburuk. Karena kita berjalan sendiri dengan kekuatan, tidak akan kita nikmati bagaimana penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan kita akan merasakan bagaimana kehidupan kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, banyak kegagalan-kegagalan yang kita akan jumpai di dalam perjalanan hidup. Banyak hal-hal yang sulit, saudaraku, yang engkau dapatkan di dalam perjalanan itu yang tidak ada jalan keluarnya. Kenapa, saudaraku? Karena kita tidak mau taat kepada apa yang Tuhan mau, aturan-aturan Tuhan dalam hidup. Saudaraku, jadi di sini dikatakan, saudara ya, ketika kita mau taat, berkat-berkat Allah akan mengiringi perjalanan hidup kita. Saudaraku, ketaatan tanpa mengenal kompromi. Amin, saudara. Ketaatan tanpa mengenal kompromi. Saudaraku, satu keadaan yang terjadi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang saudaraku, mereka memilih taat kepada Tuhan sekalipun nyawa menjadi taruhannya, saudara. Saudara, kalau kita baca di dalam Daniel 3, ya, Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saudara, kita melihat di sini dengan satu keberanian, saudara ya. Satu keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Mereka memilih, ya, di sini dikatakan, ya, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Seandainya toh tidak, saudaraku ya, di sini dikatakan, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tahu bahwa ganjarannya ketika mereka tidak menurut kepada perintah raja, api yang sudah disiapkan 7 kali lipat dahsyatnya, saudaraku, panasnya, saudaraku, akan menjadi bagian mereka ketika mereka tidak mengikuti kemauan raja itu. Tapi kenapa mereka memilih untuk tidak melakukan apa yang dikatakan raja itu? Saudaraku, mereka sudah memilih satu jalan, saudara ya, untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun, saudaraku, bahaya ada akibatnya yang akan alami, bagaimana mereka akan dimasukkan ke dalam api itu. Mereka tidak melihat keadaan itu yang akan terjadi. Yang mereka lihat ketika mereka taat kepada Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan, saudaraku, maka di situ mereka akan
luar sana, saudaraku, banyak hal-hal yang menawarkan, saudaraku, untuk kita keluar dari jalur firman. Saudara. Di masa pandemi ini, saudaraku ya, banyak tawaran-tawaran untuk membawa saudaraku untuk senantiasa ikut jalur-jalur yang salah. Ya, ada banyak orang-orang yang kemudian karena tidak mendapat pekerjaan, saudara. Ketika mereka ditawarkan, udah kalau kamu nggak dapat pekerjaan, mendingan kerja di rumah saya. Tapi satu hal yang harus kamu lakukan, saudara. Kalau ada di rumah saya, berarti sistem rumah saya pun harus kamu lakukan. Apa? Harus ikut apa? Sembahyang. Sembahyang menurut mau mereka, bukan maunya kita, saudara ya. Maksudnya kalau mereka punya Tuhan, jadi seperti Tuhan mereka, saudara. Ini tawar-tawaran yang banyak, saudara, berada di sekitar kita. Bahkan mungkin, saudaraku, tawaran-tawaran lain yang mungkin ada menarik perhatian kita. Daripada kita nggak punya makanan, saudaraku, ambillah cari langkah ya dengan orang-orang yang di luar sana mencuri, saudara. Saudaraku, dengan cara ini juga, saudaraku, banyak tawaran-tawaran yang akan memikat hati kita dengan banyak tawaran uang dan sebagainya. Saudaraku, hal-hal seperti ini, saudara harus mengambil keputusan. Aku mau taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Aku tidak mau dipengaruhi dengan keadaan apapun yang ada di luar sana, dengan tawaran-tawaran yang menyenangkan, saudaraku. Yang ku yakini, kalau ku percaya kepada Tuhan, Dia juga yang akan memberkati, menyediakan kebutuhan apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan pun, saudaraku. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati kita, dan penyertaan Tuhan ada di dalamnya. Saudaraku, ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan, saudaraku, Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang engkau harapkan dan doakan. Jadi ini hal yang kita perlu ketahui, saudara. Jangan, saudaraku, kompromi dengan hal-hal yang berbau dosa. Amin, saudara. Jangan kebawa dengan orang-orang yang kemudian, saudaraku, ingin cepat kaya, tapi cara-cara yang mereka lakukan adalah berbagai hal, menghalalkan berbagai cara. Saudaraku, hal ini yang perlu ada dalam hidup kita. Tetap kita pegang Tuhan yang bertindak dalam menolong hidup kita. Dia punya waktu yang tepat. Amin, saudara. Dia punya waktu yang tepat, dan keajaiban Tuhan terjadi. Saudaraku, sekali lagi, saudaraku, kita melihat bagaimana apa yang terjadi kepada pemuda-pemuda ini, saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, ketika mereka tidak mengikuti perintah dari rajanya, saudaraku, dengan segera, saudaraku ya, rajanya geram, dia marah sekali, dan kemudian melemparkan tiga orang ini ke dalam dapur api yang menyala-nyala, saudaraku, yang panasnya 7 kali lipat dengan biasanya, saudaraku. Betapa dahsyat panasnya api yang ada di situ. Tapi saudara lihat, kalau kita baca seterusnya, saudara, bagaimana keadaan yang terjadi. Firman Allah katakan, saudaraku, mereka tidak terbakar sedikit pun. Bahkan rambut, saudaraku, itu rambut aja kalau 1 meter, bahkan ya kalau itu panas 7 kali lipat, saudaraku ya, masih mungkin 5-6 meter, saudaraku, rambut pasti terbakar. Tapi di sini, saudaraku ya, kita melihat bagaimana ketiga pemuda ini, mereka bertekad untuk tidak mengikuti perintah raja, untuk menyembah Dia, saudara ya. Dan mereka pilih untuk masuk ke dalam dapur api itu. Tapi saudaraku, Tuhan menyatakan mujizat dan keajaibannya, saudaraku ya. Di dalam firman Allah dikatakan mereka mengalami apa yang namanya keajaiban dan mujizat itu. Tidak terbakar, saudara. Bahkan yang herannya, di dalam belukar api itu, saudaraku, yang dilemparkan 3 orang, tapi yang ada itu 4 orang. Siapa yang ada di dalamnya, saudara? Roh Kudus atau Tuhan sendiri yang ada bersama mereka.
Saudaraku, keadaan apapun hidup kita kalau Tuhan ada, saudaraku, Tuhan mampu mengubah sesuatu yang bahaya menjadi sesuatu yang baik, saudara. Amin. Keadaan terburuk sekalipun Tuhan mampu mengubah menjadi sesuatu yang terbaik. Jadi ketika kita mengundang Tuhan ada dalam hidup kita untuk melakukan setiap perintahnya, ketaatan kita menunjukkan bagaimana pembelaan Allah ada di dalam perjalanan hidup. Nggak usah takut, saudara. Ketika engkau ada di dalam hidup benar, hidup di dalam taat dan melakukan firman Tuhan, setia di dalamnya, saudaraku, pasti penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Saudaraku, saya katakan tadi, saudaraku, ketaatan membawa keberhasilan dan kekuatan. Kita melihat, saudara ya, ketaatan juga menghasilkan kekuatan yang besar dalam diri seseorang. Firman Allah menggambarkan orang yang taat, saudaraku, sebagai orang yang bijaksana yang mendirikan rumah, saudaraku, di atas batu, tak tergoyahkan sekalipun diterpa badai atau banjir. Kita baca di dalam firman Allah Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Saudara, Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Kita lihat di sini. Setiap orang yang mendengar perkataan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Batu ini berbicara Tuhan sendiri, saudara ya. Yesus adalah batu karang yang teguh. Saudara, di sini dikatakan, saudaraku, jadi ketika kita mendengarkan perkataanku dan melakukannya, saudaraku, kita menjadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana dan kita kuat diterpa dengan badai gelombang. Saudaraku, perjalanan hidup kita yang tidak lepas dengan masalah-masalah di dalam perjalanan kita. Tapi karena kekuatan Allah yang ada di dalam kita, kita dapat melewatinya. Amin, saudaraku. Kita melihat bagaimana satu rumah yang digambarkan di sini, saudaraku, yang dibangun di atas batu. Saudaraku, hujan datang, saudaraku, banjir datang, saudara ya, melanda rumah itu, tapi rumah itu tetap kuat, tidak roboh, saudara, karena didirikan di atas batu. Pengalaman hidup kita, saudaraku, ketika kita hidup di dalam memberi diri dan hidup untuk Tuhan, saudara ya, kita mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan tidak dialami oleh setiap kita, dan kehidupan kita pun senantiasa memiliki kekuatan dan pembelaan dari Tuhan. Makanya, saudaraku, mari di saat-saat yang ada di depan kita, saudaraku, mungkin banyak orang berkata, sampai kapan gitu ya, COVID ini ya tanpa ada hentinya. Saudaraku, saya percaya sebentar lagi COVID ini akan berakhir. Amin, saudara. Karena apa, saudaraku? Yang kita lihat adalah Tuhan. Dia sumber segala-galanya, yang akan menolong hidupmu, akan membela hidupmu, yang akan memberkati kehidupan kita. Asal kita memiliki keyakinan penuh bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin, saudara. Nah, kita baca di dalam ayat terakhir, merupakan ayat yang saya inginkan firman Tuhan ini bukan sekedar kita dengar, tapi kita akan baca bersama-sama ya. Kita baca di dalam Mazmur 24 ayat yang ke-5. Mazmur 24 ayat yang ke-5. Firman Allah berkata, saudaraku, dialah yang akan menerima berkat. Ya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita dan menyelamatkan dia. Saudara, jadi di sini dikatakan, saudaraku, mari Tuhan, mata Tuhan, saudaraku, tertuju kepada orang-orang yang taat, saudara ya. Jadi dialah, Yesus itulah yang akan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah menyertai atau menyelamatkan kita, saudaraku. Jadi betapa beruntungnya, saudaraku, yang kita hidup di dalam ketaatan. Ada berkat-berkat Allah yang akan mengiringi perjalanan hidup kita, saudaraku ya.
jalani hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Gak usah berbantah-bantah, saudara ya. Gak usah saudaraku meremehkan firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan itu yang kemudian Tuhan mau ada dalam hidup kita, saudaraku, Tuhan ingin membentuk kita lewat kebenaran firman Allah. Saudaraku, walaupun mungkin pedas gitu ya, kita dengar firman Allah yang kadang-kadang saudaraku menggembleng hidup kita. Ya saudara, tapi kalau itu sesuatu yang dari Tuhan, saudara, Tuhan mau bagaimana kita mempraktekkan firman Allah itu, bagaimana kita mau taat dan melakukan firman Allah itu. Karena di balik firman Allah itu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bukan hanya berkat-berkat secara jasmani, saudara, tapi berkat-berkat rohani akan mengiringi perjalanan hidup kita. Saudaraku, kita bersyukur Tuhan menghendaki supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudaraku, taat kepada firman Allah. Saudaraku, kesetiaan kita juga yang akan mengikuti perjalanan hidup kita ketika kita taat kepada Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa, saudara ya. Jangan meremehkan firman Allah, saudaraku. Ketika firman Allah datang kepada kita, Tuhan mau begitu kita menerima firman Allah, saudaraku, Tuhan inginkan bagaimana kita menjadi pelaku firman yang mampu melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Allah. Karena berkat-berkat Tuhan pun akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikan anak-anak kita, saudaraku. Dan kita percaya ketika kita mau taat, saudara, saya merindu, saudara, walaupun dalam ibadah-ibadah yang hanya berupa ibadah online, saudaraku, kita gak kumpul sama-sama. Saya merindu supaya di dalam rumah-rumah kita masing-masing ada persekutuan ibadah. Ya, di dalam ibadah seperti ini, saudara ikuti firman Allah yang saudara dengar, saudara ikuti, saudaraku. Jadi jangan meremehkan waktu-waktu yang ada terbuang dengan percuma, dengan kita nonton TV, atau mungkin saudaraku kita main HP, game sampai sehari, saudara ya, nggak lepas dari tangan kita. Saudaraku, hal-hal seperti ini Tuhan nggak mau, saudaraku. Tuhan mau kita melekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam apa? Persekutuan ibadah. Karena di sanalah Tuhan memberitakan berkat dalam hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kita. Saya percaya kuasa Tuhan yang akan lebih jauh berbicara dalam hidup kita untuk mampu melakukan firman Allah dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika Engkau sampaikan firman Allah ini, Engkau mau mengajar kami bagaimana kami mau jadi pelaku firman-Mu. Kami mau taat kepadamu. Kami mau taat kepada perintah Tuhan. Karena kami percaya di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ajari kami Tuhan memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang mau diajar oleh firman Allah dan melakukannya di dalam setiap pribadi kami. Jangan biarkan Tuhan kami berbantah-bantah dengan firman Allah yang sudah kami terima. Tuhan, ajarlah hati kami, hati yang lembut Tuhan, hati yang mau melakukannya. Karena kami percaya ketika firman Allah kami lakukan, ada berkat-berkat yang dari Allah Tuhan menganugerahkan dalam kehidupan kami. Sebaliknya ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk dan kami tidak mau menerima hal-hal itu Tuhan. Kami rindu Tuhan ada di dalam kami, berkat-berkat Allah ada di dalam kami, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan turun campur tangan dalam segala apa yang menjadi kerinduan kami. Dan di situ kami akan melihat pertolongan dari Tuhan. Engkau kerjakan hari demi hari dalam hidup kami. Berikan sukacita dan damai sejahtera Allah. Semangat yang menyala-nyala di dalam mengiring Engkau. Semangat yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Biar ada dalam hidup kami. Sehingga perjalanan hidup yang kami lewati hari demi hari, kami boleh rasakan sukacita Allah memampukan kami untuk dapat melewati di dalam damai dan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, meteraikan dalam setiap hidup kami dan mampukan kami menjadi taat melakukan firman Tuhan di setiap waktu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Walaupun mereka ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan tahu persis keadaan mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah. Kami teringat buat Bapak Manik yang
yang sedang mengalami penyakit DBD. Bapa, kami terlalu yakin ketika kami melakukan firman Allah, mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi, dan kami percaya Tuhan, Engkau jamah dia, Engkau jamah Pak Mandik, sembuhkan dia sehingga dia boleh pulih sempurna. Dengan apa yang dia dapatkan daripadamu, dia kembalikan untuk puji muliakan Engkau. Mungkin di antara kami semua ada yang dalam keadaan sakit yang tidak kami ketahui, tapi Allah ada di dalam hidup mereka yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan Tuhan, kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan dari hari ke hari, makan pakai keuangan mereka. Kami percaya Tuhan yang akan membuka tingkap-tingkap surga. Curahkan berkat-Mu atas mereka sehingga mereka boleh melihat walaupun dalam keadaan sulit, tangan Tuhan selalu menopang mereka dengan membuka pintu-pintu berkat Allah terjadi dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perjalanan hidup kami di sepanjang minggu kami akan berjalan bersama-Mu. Di dalam apapun yang akan kami kerjakan, buat kami berhasil. Anak-anak kami dalam pendidikan, berkati mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu, anak-anak yang mau mengerti setiap rencana-Mu. Kehidupan mereka berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Mengalirlah berkat-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya berkat dari Allah Roh Kudus mengalir saat ini juga di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Maha menjawab doa kami, dan Tuhan juga yang ada di dalam kami yang akan mewujudkan hal-hal yang indah dan mulia atas hidup ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Memberkati kita semua, saudaraku ya. Tetap semangat ya. Tetap bersuka cita. Ketaatan hal pertama yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya berkat-berkat Allah, kelimpahan penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Haleluya.